Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Muhammad, mahasiswa Universitas Nasional jurusan Sistem Informasi, akan mencoba mempresentasikan mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan. Di sini ada soal, yaitu adalah suatu studi kasus di masyarakat yang aktual yang dapat digunakan untuk simulasi penerapan logika fuzi sebagai sistem kecerdasan buatan. Deskripsikan cara kerja alamiah dari studi kasus tersebut sebagai bentuk input, proses, dan output. Metode yang saya pakai adalah pembuatan aplikasi beasiswa dalam metode Mamdani. Metode Mamdani adalah metode yang dikenal dengan metode Max-Min atau Max Product. Keunikan dari metode ini adalah penilaian yang dilakukan dengan menggunakan derajat keanggotaan. Derajat keanggotaan tersebut meliputi nilai tentang suatu variabel berdasarkan tingkat linguistiknya. Variabel linguistik pada fuzi yaitu nilai yang bersifat relativitas, misalnya tinggi, sedang, pendek. Dari tingkatan nilai tersebut yang digunakan sebagai penilaian segitiga fuzi. Jelaskan variabel input dan output yang berpengaruh pada sistem. Menentukan fusification atau menentukan semesta pembicara dari masing-masing himpunan dapat didefinisikan sebagai berikut. Yaitu variabelnya ada IPK, indeks prestasi kumulatif, ini termasuk bagian input, yaitu ada semester juga, pendapatan orang tua wali, jumlah tanggungan orang tua, nilai tes. Semesta pembicara yaitu semesternya semester 1-7, pendapatan orang tua 100.000 sampai 2.500.000. Jumlah tanggungan orang tua yaitu berjumlah 1-6 orang. Nilai tes yaitu 20 sampai 100 orang. Outputnya ditolak dari 0 sampai 10 orang, diterimanya 5 sampai 15. Simulasikanlah soal nomor 1 di MATLAB dengan aplikasi Fuzi Logic Designer. Langkah pertama adalah membuat variabel input dan output di dalam Fuzi Logic. Di dalam variabel input terdapat 5 parameter, yaitu IPK, semester, pendapatan orang tua, jumlah tanggungan orang tua, dan nilai tes, serta variabel output yaitu seleksi beasiswa. Untuk menampilkan Fuzi Logic, ketik Fuzi pada command window di dalam aplikasi MATLAB dan tampilannya seperti gambar 1. Ini adalah gambar 1, yaitu Fuzi Logic Designer beasiswa. Ada IPK, semester, penghasilan orang tua, jumlah tanggungannya, dan nanti akan difilter menjadi siapa saja yang kira-kira mumpuni untuk mendapatkan beasiswa. Ini adalah membership function editor. Pada gambar 2, untuk menampilkan membership function adalah dengan klik 2 kali pada variabel input, lalu ketik range atau semesta pembicara yang sudah ditentukan. Misalnya pada variabel IPK, ketik range 24, maka untuk nilai parameternya tidak boleh lebih dari 4. Berikan nama pada masing-masing kurva, lalu pilih type trap MF dan berikan nilai parameternya. Ini ada rule editor beasiswa, yaitu setelah variabel input dan output selesai dimasukkan, tahap selanjutnya adalah membentuk aturan fuzi. Aturan pada suatu model fuzi menunjukkan bagaimana suatu sistem beroperasi dengan operator, misalnya OR atau AND. Untuk menampilkan aturan fuzi, pilih edit pada menu bar membership function, lalu klik rules. Aturan yang terbentuk seperti diperlihatkan pada gambar nomor 3. Ada surface viewer beasiswa. Langkah selanjutnya adalah menentukan metode diffusi untuk tiap-tiap variabel solusi. Pada tahap diffusifikasi akan dipilih suatu nilai dari suatu variabel solusi yang merupakan konsekuen dari daerah fuzi. Metode yang paling sering digunakan adalah metode centroid. Metode ini paling konsisten dan memiliki tinggi serta lebar total daerah fuzi yang sensitif. Untuk menampilkan surface, pilih view pada menu bar rules, lalu klik surface. Hasil diffusifikasi menggunakan software MATLAB diperlihatkan pada gambar nomor 4. Ini adalah hasil dari diffusifikasi menggunakan software MATLAB pada gambar nomor 4. Lalu berikut merupakan bentuk umum dari himpunan fuzi rendah. Ini adalah rumus-rumusnya, yaitu paling rendahnya adalah X lebih besar sama dengan 3,5, dan ini adalah untuk himpunan fuzi tinggi. Adapun representasi linier yang digunakan yaitu kurva trapesium. Berikut ini adalah merupakan bentuk umum dari himpunan fuzi tinggi, yaitu X lebih besar sama dengan 4.
Demikian presentasi dari saya untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah sistem berbasis pengetahuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.